Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Haleluya. Selamat sore Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama ada tempat ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami merasakan bahwa kasih Tuhan itu tetap tinggal dalam hidup kami. Dan kami merasakan Tuhan, kekuatan Tuhan itu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Yang kami tahu apa yang Kau lakukan itu semua baik dalam hidup kami. Karena Engkau yang memiliki rancangan-rancangan terbaik bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saat sore hari ini kami datang. Kami memuji, bersuka cita, bersorak-sorai untuk Engkau dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dan bersama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sajak semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita tepuk tangan kita buat Tuhan. Yes. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Amin. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, amin, memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Oh, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu. Katakan Yesus, Yesuslah Tuhan. Siapa? Yesuslah Raja, segala raja. Mari katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah. Tetap bersukacita bagi Tuhan, amin. Di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia semua. Puji Dia dengan tarian, amin, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu, sebab nama Dia mulia, sebab nama-Mu mulia. Oh, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu.
Yesus. Yesuslah Tuhan, ya. Yesuslah Raja, segala raja. Berkata bersorak-sorak, bersorak-sorak, bersuka cita. Katakan haleluya. Di hadapan Tuhan Allah kita, yeah. Biar yang bernafas memuji Dia. One, two, three, tarian. Katakan dengan nyanyi semua kita datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian. Amin. Dengan nyanyian kita semua datang memuji. Sekali lagi katakan puji Dia dengan tangan. Mari kita boleh tepuk tangan. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi puji Dia dengan tarian, ya. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. One, two, semua puji Dia dengan tarian. Haleluya. Dengan nyanyi puji Dia. Kita semua datang memuji. Oh, puji Dia. Puji Dia dengan tarian. Amin. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Memuji Dia. Memuji Dia. Memuji Dia, yeah. Yang bersuka cita katakan haleluya. Tetap bersuka cita di hadapan Tuhan, ya. Sebab kasih Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Mari kita boleh katakan pujian ini. Ya, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia. Amin. Tiada terselang, sebab Dia adalah Allah yang besar. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu. Amin. Bagi kita semua, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selama. Puji Dia. Kamu semuanya, ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada. Katakan semua lebih dahsyat. Yesus Tuhanku. Kasih Tuhan tidak ada duanya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia. Apa? Tiada terselami, Dia besar dan ajaib. Amin. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Come on. Oh, betapa dalam. Bebaskan rohmu memuji Tuhan. Bersuka cita. Kasih setia-Mu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya. Amin. Tiada duanya.
tiada seperti Yesus. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Katakan, tiada berkesudahan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Mari kita boleh angkat tangan, katakan, oh betapa dalamnya, lebar, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, amin, katakan, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Katakan, oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada siapa, tiada seperti. Sekali lagi katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti siapa? Yesus Tuhan. Katakan, oh, 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 oh. Sekali lagi. Mari bersama katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Sorak-sorai bagi Dia, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Saya panggil anak-anak sekolah minggu untuk bisa ke depan. Saya undang para hamba-hamba Tuhan, diaken, untuk bisa maju ke depan, kita mendoakan mereka. Kira. Yuk nak, berdiri di depan sini, yuk berdiri, turun. Semuanya tutup mata ya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Ayo semuanya ikut nyanyi yuk, nyembah Tuhan yuk. Minta urapan daripada Tuhan ya. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku. Angkat tangan sama-sama. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. Sekali lagi. Penuhiku. Kami berdoa biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ayo semuanya pelan-pelan sekarang biar anak-anak dan orang tua yang nyanyi. Dan saya mau minta multimedia untuk nggak nge-shoot bagian anak-anak. Shoot aja yang di depan ya supaya mereka bisa tutup mata. Kita lagi berurusan sama Tuhan anak-anak. Ayo sama-sama semuanya tutup mata yuk. Sambil minta Tuhan urapi aku ya.
Gitu ya, kita nyanyinya pelan-pelan. Anak-anak boleh nyanyi kenceng-kenceng, yang di mimbar pelan-pelan aja. Biar anak-anak bisa dengar suaranya sendiri. Kita mulai nyanyi. Penuhiku, katakan. Yang belakang papa mama doain anak-anak ya. Buka hati sungguh-sungguh, katakan penuhi, penuhiku, katakan sungguh-sungguh, urapi aku Tuhan, urapiku, dengan minyakmu kudus. Musik berjalan terus. Aku berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan. Kau mengurapi generasi ini Tuhan. Ini akan menjadi generasi penerobos-penerobos di akhir zaman. Mereka akan punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian darah, perjanjian kasih karuniamu Tuhan. Tidak akan pernah terputus sampai mereka Tuhan panggil. Kau dapati mereka menjadi setia. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Mereka menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa. Mengalahkan Goliat-Goliat di generasi mereka ini Tuhan. Urapi malam hari ini Tuhan juga bersama guru-guru skala minggu. Mari hamba-hamba Tuhan mulai bisa mengurapi mereka. Oh Ramasya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapi Tuhan, urapanmu Tuhan, bangkitkan Tuhan pahlawanmu Tuhan di akhir zaman. Tutup matanya, buka hatimu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapanmu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi, bangkitkan Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh api surga Tuhan, karunia Tuhan, kobarkan Tuhan, kapurkan Tuhan, dalam nama Yesus, di dalam nama urapi Tuhan, urapi Tuhan, biar rohmu kembali membangkitkan Tuhan, apimu Tuhan membangkitkan kembali. Terima kasih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Inilah kerinduan kami, seperti itu yang sudah diurapi, anak-anak boleh buka matanya. Sudah semua?
Ada yang anaknya belum diurapi, boleh angkat tangan. Yang belum diurapi, angkat tangan nak. Sudah semua? Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Ya, kita berdoa ya. Tuhan. Ya, siapa yang belum? Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah semua? Yuk kita doa lagi ya. Tuhan, Kau memberkati anak-anak ini Tuhan. Kalau sebentar mereka akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka ini seperti tanah yang haus, yang mereka menangkap tanah yang subur, yang menangkap benih-benih ilahi itu Tuhan. Kau juga mengurapi, memberkati para guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka ini menabur sebagai penabur yang menabur kebenaran firman dengan hati mereka, dengan kerinduan Tuhan. Amin. Untuk membangkitkan generasi yang baru ini Tuhan. Urapan-Mu atas kami semua, atas anak-anak ini, atas guru sekolah minggu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh jalan pelan-pelan, tidak berisik. Langsung turun ke bawah ya. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama dengan iman kita katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Oh, siapakah aku ini ya Tuhan, jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Mari kita boleh mengingat akan cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kita. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, Kau jadikan ya Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Oh, siapakah aku Tuhan, siapa
dengan apakah ku balas Tuhan selain puji. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini? Kau menjadikan biji matamu, ya Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sebanyak saudara, kita boleh mengangkat tangan kita, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadikan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan. Mari gereja Tuhan saja katakan pujian ini segenap hati, mengucapkan syukurmu, katakan, siapakah aku? Biji matamu, ya Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji. Dan sajak saudara tuh bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, siapa aku Tuhan? Oh ya, siapakah aku ini Tuhan? Matamu Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan. Katakan segenap hatimu, dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari sembah Tuhan. Mari gereja Tuhan, buka hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami datang padamu, kami mencarimu. Besar kasih setiamu kepadaku Tuhan, oh, tak terbatas, tak terukur kasih setiamu. Oh, kami puji, kami sembah, kami muliakan, oh Yesus. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Kiara lamanya Shekha, oh lamanya Shekha. Hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Kira lama tak kaya Shekha. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara merasakan akan kebaikan Tuhan atas hidupmu? Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengecap akan kasih,
dan setia dan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Saat ini kita datang di tempat ini itu karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, karena keajaiban Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk kita boleh datang kepada Dia. Mari gereja Tuhan sore hari ini kita terus bawa hati kita. Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini, mari datang sembah Tuhan. Tinggikan Tuhan, agungkan Dia. Karena apa yang Tuhan perbuat itu baik atas hidup kita. Apa yang Tuhan kerjakan itu baik atas hidup kita. Kita dibuat Tuhan sebagai biji mata Tuhan. Kita dibuat Tuhan sebagai umat yang spesial bagi Dia. Sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Mari ucapkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan? Katakan saudara. Dengan apakah ku balas? Mari engkau yang setuju dengan saya katakan. Dengan apakah? Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas? Dengan apa ku balas cinta kasih-Mu Tuhan? Dengan apakah ku balas? Sekali lagi katakan. Dengan apakah ku balas? Selain tidak sembah dari hidup. Mari kita boleh mengangkat tangan kita gereja Tuhan. Rasakan kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah dipikirkan Tuhan sediakan atas hidup kita. Syakarala batakaya, syakarala malama. Perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Engkau yang dikasihi, Engkau yang dicintai Tuhan. Angkat suaramu, oh buka hatimu, tinggikan, sembah Dia. Syakarala barala. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh Tuhan. Kemurahan Yesus lebih dari hidup. Bawa lidahku,
lebih lagi katakan. Oh, angkat suaramu dengan imanmu. Kemurahan lebih dari hidup. Oh ya Tuhan, kemurahan-Mu, oh lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi katakan, bawa lidahku memuji Engkau, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Raba Sheba Karaba, Kiaraba Kase Kereba. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Kasih setiamu, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu yang lebih dari hidup itu sendiri. Dan kami berdoa malam hari ini Tuhan, sementara kami mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus Engkau yang bicara kepada setiap kami. Engkau yang menyatakan apa yang Kau mau, dan Roh Kudus biarlah kami semua dapat menangkap yang jadi isi hati-Mu. Kami berdoa Roh Kudus, bicaralah kepada setiap kami malam ini. Masing-masing yuk sama-sama berdoa bilang, Tuhan, Roh Kudus bicara sama aku malam ini. Aku mau dengar Tuhan. Roh Kudus, Engkau tahu cara terbaik untuk bicara kepada setiap kami. Dan biar kami semua ini dapat menangkap yang daripada Tuhan. Sehingga firman-Mu seperti yang Tuhan katakan, firman yang Tuhan wahyukan kepada kami itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan dari tim Praise and Worship. Saudara, hari ini saya ingin share sesuatu yaitu tentang mengalahkan puing kehancuran. Itu yang hari ini saya mau share. Mengalahkan puing kehancuran. Berapa banyak dari antara kita yang kita ini pernah mungkin punya teman, punya saudara, atau mungkin itu hidup kita sendiri. Yang kita itu sedang ada di dalam kondisi kritis dan butuh bantuan gitu ya. Pernah nggak saudara punya teman atau saudara atau orang lain lah saudara yang di sekitar saudara yang saudara lihat begini. Wong iki yo, jane kono gampang loh keluar dari masalah, tapi kok gak iso-iso. Sudah dibantu usahanya tapi gak iso-iso. Sudah dibantu hidupnya tapi gak iso-iso. Saudara pernah tahu yang saya maksud? Wes kelihatan itu sudah begitu rupa kita bantu, tapi tidak pernah berhasil. Orang itu keluar dari hidupnya, dari masalahnya sendiri. Nah firman Tuhan hari ini yang saya mau bagikan adalah bagaimana untuk kita ini mengalahkan puing kehancuran. Tiap kita pernah mengalami puing kehancuran kita sendiri. Mari kita akan membuka dan memulainya dengan Yosua pasal yang ke-7.
Yosua pasal ke-7, ayat yang pertama kita akan mulai baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perikop ini adalah tentang kota yang namanya Ai. Ini adalah kota kedua yang dimasuki di seberang Yordan setelah Yeriko. Mari kita baca ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian. Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Ini bukan Tuhan yang ngomong, ini Yosua. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah kira-kira hanya 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari antara mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Menaburkan debu itu maksudnya berkabung, saudara ya. Ayat 7, dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Sampai situ saudara. Kota Ai adalah kota yang kecil dimasuki setelah Yeriko. Yeriko kota yang besar, seperti kita selalu lihat ceritanya. Yeriko itu adalah kota yang fenomenal di zaman itu saudara. Dia punya kubu yang sangat kuat dan sangat tebal yang tidak mungkin dihancurkan dari luar. Tetapi orang Israel mengalahkan Yeriko begitu saja. Saya bilang begitu saja, itu artinya begini, itu benar-benar ajaib. Dan saudara bisa bayangkan Yeriko kota berkubu yang tebal itu dikalahkan dalam 7 hari hanya dengan jalan keliling. Hari ini yang namanya Ukraina lawan Rusia masih jalan terus peperangannya. Saudara ya, tidak bisa ditaklukkan sepenuhnya. Padahal ini negara yang gede banget mau menaklukkan Ukraina. Tapi hari itu ini bangsa yang biasanya pergi jalan-jalan, dia mau menaklukkan sebuah kota yang berkubu. Saudara bisa bayangkan, orang Israel yang hari ini saudara baca perikopnya, ini bukanlah orang pasukan. Mereka ini saya bayangkan mereka ini adalah tim baris. Saudara ya, 40 tahun baris di padang gurun, 40 tahun saudara. Ini anak-anak yang dihasilkan dari orang-orang yang adalah budak dan yang kerjanya selama 40 tahun. Mereka tidak dilatih untuk perang, mereka tidak dilatih untuk apapun kecuali untuk apa? Untuk jalan. Saudara. Nah orang baris ini saudara ya, barisan gerak jalan ini bisa mengalahkan sebuah kota yang berkubu yang sangat dahsyat. Juga tidak dengan hal yang lain, juga dengan barisnya itu tadi saudara. Karena Tuhan cuma bilang jalan. Orang Israel kan tidak bisa perang saudara. Bisanya apa? Bisanya jalan saudara. Karena di padang gurun dia ngapain? Jalan saudara ya. Jadi dia jalan keliling Yeriko dan Yeriko rubuh. Bukan karena mereka yang merubuhkan, karena Tuhan yang merubuhkan. Nah, saudara bisa bayangkan ketika ini Yeriko ini roboh, saudara. Ini bangsa ini waktu dia
mengalahkan musuhnya. Ini sudah roboh duluan baru dikalahin. Ceritanya gitu sudah. Udah roboh duluan, musuhnya udah kalah duluan baru mereka ciat gitu. Nah ini rasanya kan hebat banget. Saya bisa bayangkan tuh perasaan orang Israel tuh kayak kalau kita lihat superhero di bioskop, di TV gitu saudara ya. Yang kalau ngalahin orang tuh kayaknya gampang banget gitu saudara. Hanya dengan satu tendangan orang itu bisa langsung nempel ke tembok atau bahkan temboknya sampai ambrol. Gitu, saudara. Saudara bisa nendang apa yang bisa kayak gitu? Gak ada saudara, kecuali di film. Tapi itu hidup mereka udah hari itu kayak film aja. Begitu dahsyatnya mereka membuat kemenangan mereka. Nah ketika mereka sudah menang di situ, mereka masuk ke kota kedua, namanya Ai. Kota ini kota kecil saudara. Tapi tahukah saudara, kota ini yang kecil ini seperti lubang kunci. Kenapa kota Ai penting? Karena kota Ai adalah lubang kunci. Tidak pernah ada yang namanya lubang kunci itu besar. Betul saudara ya? Yang namanya lubang kunci itu mau pintunya sebesar apapun, lubangnya sama saudara, gedenya. Nah dia kalau pintu ini mau digedor kayak apapun, selama lubang kunci itu nggak diceklek, saudara nggak bisa saudara. Satu kali kami di rumah saya itu karena rumah yang kuno gitu saudara ya. Jadi itu pintunya tuh kan gede gitu. Nah satu kali kami itu, saya sama Pak Lukas itu kancingan di luar saudara. Ketika semua orang di dalam sudah tidur dan pintu itu dikunci tanpa kami masuk. Kami cuma bawa kunci pagar doang. Saudara itu Pak Lukas sudah telepon sana, anaknya diteleponi satu-satu, Ken, nah, itu kan, kring, AL, Joel, gak ada yang ngangkat telepon. Rumah gak ada yang ngangkat. Baik gitu, di rumah ada Mbak saudara yang selalu ada di rumah saya itu. Gak diangkat saudara, wah itu di luar itu saudara ada emosi saudara ya. Itu dari suhu yang biasa itu sudah mulai meningkat lah. Kira-kira mulai telur itu mulai kena rebus kira-kira kalau dia taruh di atas kepala kami itu. Udah lama sudah, saya ini duduk di luar, saya pikir aduh Tuhan, Tuhan, ini Pak bangunin nah Tuhan, tolongin. Dalam hati saya masih gitu-gitu. Tapi Pak Lukas sudah gregetan saudara. Jadi pintu yang gede itu saudara, krek. Saya bilang gini, iki nek krungu tonggone pikirnya dewe tukaran. Saya bilang gitu, lah itu kunci pintu di depan rumah kok saudara. Gak buka saudara. Dia teriak-teriak, siapapun di rumah itu dipanggil dan gak ada yang dengar saudara. Gak ada yang keluar, gak ada yang bangun, gak ada yang bukain pintu. Saking gregetan saudara, dia tendang pintu di depan rumah saya, jediar gitu. Saya bilang gini, sik. Goeman pintune yo, nek sikile engko licat iso diobati, engko nek pintune rusak, saya bilang gitu saudara ya. Kak, saudara tahu kalau saya jalan gak hati-hati kesandung, dia selalu bilang gini, eman anu pinggirane ranjangku cah disandung-sandung ora ono apa-apa. Nah saya gantian ngomong sama dia, eman lawange, saya bilang gitu. Dan itu pintu gak buka saudara, sebab apa? Lubang kuncinya gak dibuka. Sesimpel itu, sama. Orang Israel mau masuk tanah Kanaan, ini lubang kunci. Makanya kekalahan di Ai itu sangat penting. Sebab itu adalah kunci masuk Kanaan. Kalau saudara berhenti di Ai, saudara tidak akan pernah masuk Kanaan. Tapi kalau saudara berhasil buka pintu kuncinya itu di Ai, maka saudara akan masuk dan dapat menikmati semua yang ada di dalamnya. Saudara sampai sini ngerti maksud saya ya. Nah, kota Ai yang kecil ini sama Yosua sama pasukannya itu dia kalah telak di situ. Belum apa-apa sudah mati 36. Mati 36 itu artinya begini, yang kalah sudah jauh lebih banyak. Firman Tuhan berkata mereka udah terpukul dari sini sampai sana, udah terpukul semua saudara. Itu berarti pasukan udah kececaran di mana-mana. 3.000 orang. Tentu kalau mereka mau masuk ke Ai, kirim 3.000, enggak mungkin 3.000 itu adalah klan terkuat, itu bahasa saya. Bahasanya Pak Lukas.
klan terkuat, yaitu mami-mami, mak-mak. Gak mungkin dong saudara ya, mau masuk perang kok mak-mak yang dikirim. Pakai daster lagi, kan gak mungkin saudara. Tentu siapa yang dikirim? Pahlawan-pahlawan. 3.000 pahlawannya sudah mati 36. Belum pahlawan-pahlawan yang terluka dan pahlawan-pahlawan yang sudah terpukul. Nah ini membuat orang Israel menjadi sangat tawar hati mendengar semuanya ini, melihat semuanya ini apa yang terjadi pada hidupnya ini. Nah apa yang membuat Ai kalah dan apa yang seharusnya ada. Ai berasal dari kata tumpukan kehancuran atau tumpukan kebobrokan. Saya ulang, kata Ai itu adalah tumpukan kehancuran atau tumpukan kebobrokan. Dan tidak mudah membangun tumpukan kebobrokan. Dibutuhkan betul-betul, ini yang menyebabkan orang Israel sampai kalah beneran loh saudara ya. Ini yang bisa membatalkan seluruh janji Tuhan terjadi atas Israel hanya karena gagal membangun kebobrokannya sendiri. Gagal untuk berurusan dengan kehancurannya, dengan kebusukannya sendiri. Apa yang kita mau belajar? Yang pertama saudara, untuk mengalahkan Ai dibutuhkan yang namanya kekudusan tanpa kompromi. Hari itu kenapa Ai kalah? Karena waktu di Yeriko Tuhan bilang jangan sentuh barangnya. Semua emas, perak dan lain sebagainya untuk Tuhan. Semua orang-orang dan yang lainnya semua habis. Tapi emas dan perak itu masuk ke rumah Tuhan. Saudara, latar belakang dulu. Mundur lagi saudara ya. Mereka keluar dari Mesir, mereka dibawain emas perak. Itu semua tetangga-tetangga di Mesir bermurah hati bawain mereka. Tapi di bawah Gunung Sinai, mereka serahkan emas peraknya kepada Harun untuk dibuat sebagai anak lembu mas. Saudara masih ingat itu cerita itu? Itu menyebabkan mereka jadi bangsa yang jalan ke padang gurun dan itu gundul, nggak pakai emas. Jadi mereka nggak pernah bawa emas, mereka nggak punya emas. 40 tahun. Waktu mereka masuk pertama kali, mereka lihat itu namanya emas perak itu gembletak. Dan Tuhan bilang jangan sentuh. Waduh, itu memang enggak gampang saudara. Itu memang enggak gampang. Kalau hati ini sudah kadung kepengen, memburu, mau ngomong apa saudara? Ada seorang yang melanggar namanya Akan. Dan Akan itu mengambil itu. Apa yang Tuhan katakan itu dia langgar. Dan karena dia melanggar kekudusan. Ayat 1 berkata, 7 ayat 1 berkata bahwa orang Israel berubah setia. Loh, ini ndak orang Israel semua loh yang ambil. 1 loh saudara. Tapi firman berkata, orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Jika hari ini kita adalah orang yang berdiri buat keluarga kita. Jangan berkata begini, kekudusanku tidak penting. Saudara, ketidakkudusan kita mempengaruhi jatuhnya keluarga kita. Ketidakkudusan kita mempengaruhi apakah kita bisa membangun di dalam keluarga kita atau enggak. Karena firman Tuhan bilang gini, satu orang yang salah, ini imbasnya begitu besar. Lah apalagi kalau kita salah terhadap diri kita sendiri, wes jelas lah saudara ya. Jangan tanya lagi, itu udah jelas. Tanpa kekudusan firman Tuhan, itu kita enggak ada yang bisa melihat Tuhan. Makanya Tuhan kita itu namanya paling beda dari antara semuanya. Kita memanggilnya dengan kata Roh apa? Kudus. Roh Kudus. Kita tidak memanggil dengan gini, Roh ajaib. Enggak loh. Kita enggak panggil gini, Roh kesembuhan. Enggak. Roh mujizat. Loh ya enggak. Dipanggilnya apa? Roh Kudus. Di bahasa aslinya malah ditulis begini. Roh yang membawa kekudusan. Itu enggak bisa selain Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada Dia sendiri, Tuhan sendiri yang bisa bawa kekudusan. Mau roh apapun, mau nabi siapapun,
mau kepercayaan apapun tidak bisa bawa orang kepada kekudusan kecuali satu, Roh Kudus. Nah, kekudusan tanpa kompromi. Hari ini di gereja perjanjian baru gimana caranya ada? Adalah pada waktu kita ini bergaul dengan Roh Kudus. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus itu memberi kita kekuatan untuk jalan dalam kekudusan. Kalau saudara berkata, loh Bu, saya ini masih hidup dalam darah daging gini kok. Nek disuruh kudus-kudus banget ya ora iso. Apalagi aku ini orang bisnis. Saudara begini, setidaknya kita itu belajar mengikuti aja kekudusan itu. Jatuh, ya sering saudara. Saya tadi pagi cerita. Saya waktu habis doa gitu di rumah tuh, habis doa sama Pak Lukas, kalau nggak salah sih hari itu gitu. Kita habis doa gitu, kemudian Pak Lukas pergi sendiri, saya pergi sendiri naik mobil. Di tengah jalan lagi naik mobil nih saudara. Saya tuh diselip dengan cara yang begitulah saudara ya, yang membuat tensi itu langsung wit gitu saudara ya. Langsung kira-kira tuh gitu saudara. Diselip, sudah itu gitu saudara. Dan saya tuh bisa emosi kumboh gitu saudara ya. Emosi saya boh. Tiba-tiba tuh di mobil itu orang tuh tak maki-maki pokoknya. Wah dasar. Pokoknya saya tuh nggak bisa maki yang terlalu kebun binatang, memang saya nggak bisa. Tapi menurut saya makian saya sudah cukup ngamuk gitu saudara. Saya maki di dalam mobil, orangnya nggak dengar saudara. Tapi saya ngamuk. Tuh, tapi orangnya nggak dengar. Tapi Tuhan dengar. Setelah saya ngamuk sekian menit itu saudara, itu saya menyetir itu masih ngomel saudara. Wes ora trimo pokoknya saudara ya. Oh dia sama tiba-tiba Roh Kudus tuh bilang, kamu ngapain? Saya langsung diam saudara. Di dalam hati Roh Kudus tuh gak perlu ngomong sampai kenceng-kenceng kan di telinga kita. Woi ngapain woi? Enggak perlu gitu juga saudara ya. Itu kan cuma perlu sedikit tanda dalam hati kita. Hei kamu ngapain? Saya langsung diam. Maaf Tuhan, saya bilang gitu. Rasanya dalam hati saya itu kayak gini. Ngapo iki aku mau ki ngapo? Sekesok sembayang dadak men trimo ngene tok. Saudara ya. Saja aneh ndik mau sekesok ketok nyanyi yo tenan-tenan. Dadak mek trimo disalib ae kok langsung mak geletak ngene tok. Lah langsung aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku hari ini sudah betul belum aku sudah menggerutu dan mengeluh untuk banyak hal. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saudara, kita masih darah daging, ya setidaknya Roh Kudus akan memberi kita kesanggupan jalan dalam kekudusan. Saudara sampai sini mengerti maksud saya ya? Roh Kudus ketika kita bergaul dengan dia akan kasih tanda dalam hati kita. Hei, bukan duitmu loh. Kan gitu ya saudara ya. Woi, bukan punyamu itu. Woi, ngapain kamu di situ? Roh Kudus akan kasih tanda. Karena kita bergaul. Roh Kudus juga kalau kita kasihi, kalau kita bergaul, memberi kita kekuatan berkata, wes bar, wes gak dusa-dusanan meneh, wes bar, balik badan. Itu gitu saudara, itu Roh Kudus. Nah saya hari ini, sebelum kita lanjutkan saya punya 4 poin hari ini. Hal yang pertama untuk kita mengalahkan kebobrokan puing dalam hidup kita adalah dengan kekudusan tanpa kompromi. Sebelum kita masuk ke 3 poin yang lain, saya ingin ajak kita nyembah Tuhan sebentar. Nyembah Tuhan tapi dengan, saudara nanti waktu nyembah, saudara pakai nada saudara sendiri, kata-kata saudara sendiri. Saudara ikuti aja apa yang saudara ada di dalam hati saudara, saudara katakan aja. Nadanya benar, nadanya salah, gak ada yang penting saudara soal itu. Yang penting itu keluar dari hati kita. Setuju ya saudara ya? Mari kita akan nyanyikan pujian ini apa C? Oh D, boleh. Roh Kudus, Kau yang ku rindu, tembusi hatiku sampai ke dalaman batinku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang ku rindu.
sampai kedalaman batinku. Katakan menginginimu, menginginimu, mencintaimu, mencintaimu, berjalan bersama denganmu. Katakan penolong, penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaranmu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan rohmu. Katakan penolong dalam kelemahanku, penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaranmu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan rohmu. Katakan buatku kuat, buatku kuat, buatku sembuh, buatku menang. Kau buatku utuh, kau buatku utuh, kau sempurnakan seluruh hidupku. Katakan penolong dalam kelemahanku, penolong dalam kelemahan. Katakan penuntun, penuntun pada kebenaranmu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan rohmu. Berapa banyak yang rindu pertolongan Tuhan hadir. Angkat tangan kita. Penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaranmu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan rohmu. Katakan buat aku ini kuat, buatku kuat, buatku sembuh, buatku menang. Kau buatku utuh, kau sempurnakan seluruh hidupku. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau penolong, penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaranmu. Bukan kuat gagahku, namun hembusan rohmu. Buat aku kuat, buatku kuat, buatku sembuh, buatku menang. Kau buatku utuh, kau sempurnakan seluruh hidupku. Sembah, sembah. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, aku mau bergaul dengan Engkau. Shema ya Reba kasih. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Sembah, sembah.
saudara sendiri. Pakai nada saudara sendiri. Sembah lebih lagi, katakan Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau dituntun. Katakan Roh Kudus, aku mau Tuhan. Supaya aku ini bergaul dengan Tuhan. Beri kesanggupan aku hidup dalam kekudusan. Shebaka rabakase, rebaka sheba. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, oh Roh Kudus. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, biar setiap selubung dibukakan, waktu Roh Kudus itu turun atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau Roh yang membawa kekudusan. Engkaulah yang sanggup membuat kami kuat, yang sanggup menyembuhkan kami. Engkaulah yang sanggup membuat kami lebih dari pemenang. Engkaulah yang sanggup membuat kami ini menjadi utuh lagi. Roh Kudus, Roh Kudus, biar malam hari ini aku menaburkan atas setiap jemaat Tuhan benih kerinduan mencari Tuhan. Benih yang lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Hal yang kedua saudara. Yang pertama, waktu kita mau mengalahkan AI, mau mengalahkan kebobrokan hidup kita, mau mengalahkan puing kehancuran kita, kunci yang pertama adalah kekudusan tanpa kompromi. Katakan 1, 2, 3, kekudusan tanpa kompromi. Sekali lagi 1, 2, 3, kekudusan tanpa kompromi. Hal yang kedua adalah kerjakan dengan serius. Kalau saudara buka di ayat yang ketiga, dikatakan begini. Kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya 2 atau 3 ribu orang pergi menggempur AI itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Mereka ini pandang enteng banget sama AI. Jadi mereka bilang, alah kayak gitu aja kok gampang. Gak usah serius-serius banget. Gak usah semua-semuanya. Gampang itu. Dan mereka kalah. Kalau dilihat di pasal yang selanjutnya, AI yang kelihatannya kecil, itu orangnya beberapa belas ribu. Kalau 2.000 lawan beberapa belas ribu aja itu sudah 3.000 lawan beberapa belas ribu sudah pasti kalah. Kalau mereka menang di Yeriko, mereka lupa itu bukan kekuatannya. Bukan berarti ini mereka juga harus pakai kekuatannya, tapi mereka memang justru pakai kekuatannya sendiri. Dan jelas-jelas gak bisa saudara. Alah wong bisanya jalan-jalan, bisanya lo gerak jalan saudara. Mereka bukan bangsa yang terlatih memakai lembing dan pedang. Nah hari itu Tuhan berkata kepada mereka ketika ini, majulah ini Tuhan kasih pesan, kerjakan dengan serius. Kalau hari ini engkau rindu tahun ini memasuki Kanaanmu, engkau hari ini merindu bahwa tahun ini aku harus mengalami janji Tuhan atas hidupku. Tuhan berkata, kerjakan dengan serius. Jangan anggap enteng. Usahakan yang terbaik, konsisten. Saudara, dengan apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini kita mungkin, apa sih yang kita ini sedang, yang jadi AI dalam hidup kita. Kalau kita mungkin jadi AI dalam hidup kita itu adalah ekonomi kita, saudara ya. Saya kasih contoh yang paling gampang, ekonomi kita, saudara. Maka yang terjadi adalah kita perlu memulainya dengan kekudusan tanpa kompromi. Yang kedua, kerjakan dengan serius. Pertolongan itu bukan dari saudara kita. Pertolongan bukan dari teman kita. Disek dan duwe tak utangi. Saiki kok aku butuh ora diutangi. Loro hati aku, saudara. Saya beritahu, kalau saudara sedang dalam puing-puing, saudara jangan harapkan orang tolong saudara. Orang itu tolong saudara. Bukannya saudara itu bisa ditolong. Yang bisa nolong saudara itu Tuhan. Semakin saudara kayak gitu, saudara makin gak dapatkan yang namanya pertolongan ajaib. Kerjakan dengan serius. Hal yang ketiga, apa yang perlu dilakukan orang Israel untuk mengalahkan AI itu.
yaitu mendengarkan instruksi dan mentaati. Mari kita buka Yosua 8, satu pasal sesudahnya. Ayat pertama sampai ayat kedua, firman Tuhan berkata begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan tawar hati, bawalah seluruh tentara. Tuhan bilang seluruh, mereka pikir itu cuma 2-3 ribu. Dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarak. Kali ini baru boleh saudara. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ini dikasih strategi sama Tuhan. Maksud dari ayat ini adalah bicara tentang kebergantungan. Kita pikir, kadang-kadang kita pikir, aku udah tahu kok, gitu aja kok gampang. Udah tahu, aku wis tahu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kebergantungan kepada Tuhan itu yang menentukan kemenangan kita. Mendengar dengan baik dan mentaati. Pada waktu beberapa tahun, saya sering cerita ini, pada waktu beberapa tahun yang lalu saya tidak bisa sekolahkan anak saya pikir kalau saya membantu Tuhan itu akan jauh lebih baik, saya pikir begitu. Karena hari itu saya nggak bisa sekolahin anak karena uang saya nggak cukup bayar uang sekolahnya, saudara ya. Mama saya paling marah kalau saya bilang gini, Tanti tidak usah ngomong gitu, kamu tuh ngomong gitu, gak ada orang percaya. Ya nggak apa-apa sih mah, gak ada orang percaya. Cuman memang jujur aja hari itu saya nggak bisa bayar tagihannya. Sudah masuk tuh saudara, tapi ya Anda diterima gitu. Dengan tagihan segitu saya sama suami saya lihat-lihatan, kira kena bayar ya saudara ya. Lalu saya pikir saya perlu membantu Tuhan. Saya mulai merasa bahwa hari itu saya nggak bisa bayar uang sekolah itu adalah puing AI kehancuran saya. Itu adalah sesuatu yang saya harus membantu membangunnya. Wes gak nganggo pakai kekudusan-kekudusanan, gak pakai apa-apa yang kayak gitu-gitulah. Semua orang bisa. Kalau mau ada usaha, semua orang bisa. Itu prinsip dunia kan gitu saudara ya. Pasti bisa. Wes gak nganggo pakai acara tanya-tanya Tuhan, apa-apa. Alah wes. Pikiran saya begini saudara. Gawe sekolah iso. Gawe sekolah karo dodol panganan iki jauh lebih angel gawe sekolah. Neng gawe sekolah wae iso dodol panganan sih gampang. Loh gitu loh saudara ya. Saya tuh lupa saudara. Kalau yang bikin sekolah itu bukan saya saudara ya. Itu Tuhan saudara. Itu kementos saudara ya. Sehingga saya itu pikir itu segampang itu. Saya tuh lupa kalau bikin sekolah itu semua Tuhan yang nyediain. Nah, Des gak pakai kekudusan, jujur gak pakai kekudusan, itu benar-benar gak pakai kekudusan saudara. Gak pakai tanya Tuhan, kerja wis pokoknya yo saisone, wis pokoknya sebisa-bisane. Mama saya berkata, Tanti kamu tanya Tuhan dulu loh. Kamu berdoa dulu. Wes tak lama, saya bilang, wes tak lama. Bekakas gini aja kok. Kok ngano? Wes ini kan perkara gampang. Saya berkata gitu. Guayane pol, saudara ya. Sombong manusia Tanti ini, saudara ya. Terus, wes gini. Saya, suami saya, sama aja saudara. 2 orang keras kepala. Kalau mama saya tuh duduk, kita berdua pulang dan berkata, mama itu udah ngerti yang kita maksud. Sudahlah ya, itu sebagai orang tua, sebagai pemimpin rohani, dia tidak mengerti yang kita maksud. Satu kali ada seorang hamba Tuhan juga, dia bilang gini, aku lihat kamu salah jalan loh. Aku lihat Tuhan itu bilang, jangan. Saya bilang gini, jangan ngomong. Ndak melok bayari, ojo ngomong. Ya, saudara kan gitu ya saudara ya. Orang melok bayari, orang sambil ngomong. Bekerjalah kami berdua saudara. Saudara pasti tahu toh, beberapa tahun yang lalu kita tuh berusaha untuk ikut mainan di bisnis makanan saudara. Itu dari semua uang yang kami punya saudara, kami masukin gitu situ jadi modalnya. Dengan harapan itu bisa berkembang, nanti kalau berkembang kita bisa bayar uang sekolah anak saya yang lebih baik. Tapi tahun itu berhenti dulu.
Jujur hari itu saudara ya, anak saya tuh kalau marah sama saya, itu membuat hati saya itu gak bisa, apa ya, sampai Bu Esther tuh kalau ngomong, aku tahu kok hatimu tuh kayak apa, hatimu tuh hancur toh karena kamu dengar perkataan anakmu. Dia bilang gini, mama buat apa mama pelayanan? Mama bilang Tuhan memberkati, mama bayar ruang sekolahku aja gak bisa. Itu di rumah saudara. Di gereja kami baik-baik saja. Di gereja kami memuji Tuhan. Tapi di rumah itu perkataan itu buat kami. Mana mah? Kalau mama bilang orang melayani Tuhan diberkati, buktinya mama tidak bisa bayar uang sekolahku. Buktinya aku harus berhenti toh. Saya tidak bisa jawab. Jujur saudara, hari-hari itu saya melakukan kesalahan yang sangat besar. Yaitu dengan seperti itu saya berusaha membantu Tuhan. Dan yang terjadi adalah usaha saya bangkrut. Saudara ya, entek sak modale saudara ya. Itu habis semua sak modale. Saya bisa bilang sebuah kebodohan terbesar adalah melangkah tapi tidak bergantung kepada Tuhan. Sebuah kebodohan terbesar adalah kita mencoba membantu Tuhan tanpa kita bertanya kepada sutradara utamanya. Dan kalau hari ini saya berkata ini karena saya bilang, saya ini loh sudah ngalami saudara. Jangan dibaleni ya saudara ya, kayak gitu. Sok bisa banget saudara, dan ternyata saya itu tidak bisa. Saya pikir saya bisa, ternyata enggak. Saya pikir saya pintar, ternyata enggak saudara ya. Saya pandang diri saya terlalu tinggi, ternyata saya tuh enggak segitu-gitunya juga. Ketika saya mulai dengar apa yang Tuhan katakan, Tuhan tuh nolong kami. Saya enggak bisa enggak berkata bahwa hari ini kami kaya raya, apa segala macam. Enggak saudara, setidaknya saya cuma bisa bilang, Tuhan tuh benar-benar Tuhan yang bela, Tuhan yang pertahankan, Tuhan yang nolong. Kalau kita bergantung kepada suaranya. Yang sepakat katakan amin. Hari ini saudara mungkin punya puing-puing adalah rumah tangga saudara. Saudara jangan usahakan sendiri. Pakai telinga aja saudara. Dengar aja. Mungkin itu adalah ekonomi saudara seperti saya berapa tahun yang lalu. Saya berapa tahun yang lalu itu tampak baik-baik loh saudara ya. Tampak baik-baik. Sekalipun saya itu tidak punya uang saudara ya. Saya memuji Tuhan. Saya tetap tertawa. Saya tetap apa. Yang kalau di rumah itu saya pusing liatin itu. Ki piye carane ngegoke duit ki. Saudara. Tapi kan itu yang tahu AI kita kan kita sendiri saudara. Yang tahu apa yang jadi kerontokan kita, kebobrokan kita itu kan kita sendiri. Kalau hari ini kita mau kerjakan dengan serius itu. Mulailah dengan yang namanya buang semua dosa. Kekudusan tanpa kompromi. Mulai kerjakan dengan serius, dengar baik-baik sebuah kebergantungan kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, ternyata AI itu tidak langsung diterobos maju ke depan. Tuhan bilang punya gerakan, kamu bersiap di sebelah belakang dan lain sebagainya tadi kita baca. Ternyata strateginya nggak langsung seperti orang lain. Mungkin strategi orang lain tuh bisa beda loh sama saudara. Hari ini engkau mungkin punya sebuah bisnis dan orang lain punya bisnis yang sama dan orang lain itu bisa seolah-olah menghancurkan bisnismu. Saya kasih tahu, punyailah kebergantungan kepada Tuhan. Dia akan kasih tahu saudara cara yang paling tepat untuk yang harus saudara ambil dan itu akan menyelamatkan saudara. Itu akan menjadi tempat yang paling selamat kalau Tuhan sudah mulai bicara. Hal yang terakhir saudara. Yaitu adalah, mari kita buka dulu di dalam pasal 7 ayat 20 sampai 23. Pasal 7 ayat 20 sampai 23, firman Tuhan berkata begini. Ini ketika Akan udah ditangkap gitu ya. Ini yang mau menyebabkannya. Ayat 20, lalu Akan menjawab Yosua. Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak
dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya, aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu dan disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. 22. Lalu Yosua menyuruh orang pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan di dalam kemah Akan. Dan sekali lagi disebut apa? Perak itu ada di bawah sekali. Loh, kata-kata perak itu di bawah sekali itu mengganggu hati saya, saudara. Waktu saya dapatkan tentang perikop ini. Kenapa kok ditulis tentang perak itu ada di bawah sekali? Ini kayak gini, saudara. Kak, saya bayangkan kalau misalnya saya ini punya barang-barangnya. Punya barang misalnya, saya punya apa. Tentu kalau saya simpan, yang paling berharga itu yang paling nyelimpet. Betul kan, saudara ya? Kalau saudara taruh di dompet saudara, uang 2.000 itu kalau saudara buka, 2.000 kelihatan, saudara ya. 10.000 kelihatan. 100.000 biasanya nyelimpet. Bahkan ibu-ibu memilih 100.000-nya tidak kelihatan sama sekali, saudara ya. Supaya apa? Supaya utuh, nggak kepake. Karena itu yang paling berharga. Nah ini ada jubah, ada emas, ada perak. Pertanyaannya gini, kenapa perak yang di bawah? Kalau saudara punya jubah, punya emas, punya perak, yang saudara sembunyiin paling delesep apa, saudara? Emas, saya juga emas. Tapi kok kenapa perak? Dan firman Tuhan bilang gini, ditulis emang ditemuin dengan perak yang paling di bawah. Padahal itu jumlah emasnya tuh cuma 1/4 perak. Kayak saya bisa bayangkan kalau itu emas ditaruh paling bawah, atasnya perak kan ketutupan emasnya. Ini enggak, emasnya ditaruh di atas, malah peraknya ditaruh di bawah. Apa maksudnya perak? Nah ini yang menarik menurut saya. Perak itu artinya tidak seberharga penampilannya. Tak ulang. Arti perak di dalam firman Tuhan adalah tidak seberharga penampilannya. Dia itu sebuah tipuan yang tampaknya berharga, tetapi sebetulnya tidak seberharga itu. Hari itu uang perak itu adalah pembayaran untuk orang-orang kaya dan tentunya uang emas. Tetapi yang hari itu yang menjadi sepertinya sangat berharga, itu masih ada yang lebih berharga yaitu emas. Perak yang artinya tidak seberharga penampilannya, itu bisa kita lihat waktu kasus 30 keping perak. Kapan itu? Waktu Yesus dijual sama Yudas. Yudas tiba-tiba menghargai perak ini lebih berharga. Dia berkata begini, lebih baik aku memiliki perak ini daripada aku punya Yesus. Perak itu artinya sebuah tipuan untuk membuat mata kita tidak bisa melihat yang paling berharga. Nah hari ini Tuhan berkata begini, hati-hati. Kalau saudara mau membangun reruntuhan saudara, saudara harus punya kesanggupan mengidentifikasi yang paling berharga itu apa. Maksudnya gini, mengenali yang paling berharga itu sakjane itu apa. Yang paling benar-benar itu harusnya dipertahankan itu apa. Itu artinya membuang perak. Kalau saudara kita ini mungkin hari ini gagal melihat yang esensi, gagal melihat sesuatu yang berharga, dan itu jadi sesuatu yang diabaikan, itu tepat seperti yang dikerjakan Akan. Kita tuh seperti orang nyimpen perak dan itu akan jadi kegagalan. Apa maksudnya? Contoh nih yang paling gampang saudara ya. Berapa banyak dari kita yang memilih keberhasilan daripada kesatuan? Keberhasilan itu bisa jadi perak ketika kita compare itu, ketika kita bandingkan dengan kesatuan. Berapa banyak dari kita yang lebih milih, saudara ya, kita lebih milih cinta uang daripada ibadah, saudara. Itu perak, saudara. Perak itu apa lagi? Perak itu adalah ego dalam rumah tangga yang dibandingkan dengan kasih. Aku cinta dia, cinta. Tapi raiso aku nek di idak-idak kayak gini. Loh, itu saudara ya. Itu perak saudara. Itu perak.
Loh, bojo tetap bojo. Ono tetap ono. Tapi aku dikongkon minta maaf, prek. Loh gitu saudara, itu namanya perak saudara. Lakukan segala macam cara, pokoknya harus berhasil. Gak peduli sikot sana, sikot sini. Gak peduli jotos sana, jotos sini. Yang penting berhasil, gak penting kesatuan. Yang penting aku berhasil. Lah ini perak saudara. Ini perak. Apalagi buat kita para pelayan-pelayan Tuhan. Keberhasilan sebuah acara dibandingkan dengan hadirat Tuhan yang kita temui sendiri itu perak. Benar saudara, benar banget tuh. Jujur ya, kita ini kalau jadi panitia, kita ini kalau main di sebuah acara gitu, kita bikin acara bareng-bareng. Saking capeknya kita, saking kita ini effort banget. Saking persiapan begitu banyak dan begitu rupa. Kita memastikan semua harus baik dan semua harus tertata, semua harus sukses. Tapi kita sendiri tidak mencari Tuhan di rumah. Wes ora apa-apa, engkau doa bareng-bareng karo panitia. Gitu saudara ya. Itu perak saudara. Itu perak. Saya ngomong ini apa adanya saudara. Sebab kita perlu jadi gereja yang bertobat. Amin, saudara ya. Setuju saudara ya, kita jadi gereja yang bertobat. Saya juga bertobat saudara. Waktu anak saya bilang gitu, waktu anak saya tadi saya cerita, dia protes. Pertama-tama saya telan semua komentar saya untuk saya ini membela diri saya. Saya telan sakit hati saya saudara. Saya telan rasa tercapik hati saya ini. Saya datang sama Tuhan. Saya bertobat sama Tuhan. Saya yang pertama kali bertobat. Lama kemudian, setelah berapa waktu, anak saya nanya saya lagi. Mama aku tanya, kenapa aku ya? Aku tanya Ma. Kalau mama bilang gitu itu, kenapa kok mama itu yang janjane yang salah di mama itu apa? Kok mama tidak mengalami seperti yang mama katakan itu, salahnya di mana? Apakah firmannya salah? Jarino mungkin salah. Gitu saudara, anak saya tuh kalau ngomong pakai bahasa Jawa gitu saudara. Kalau di rumah saya yang sama Bu Esther kan anak tidak berbahasa Jawa saudara ya. Tapi ini berhubungan anak saya dengan arek Surabaya saudara ya. Jadi gitu bahasa di rumah saya. Terus piye? Saya ngomong, yang salah bukan firman, yang salah mamahmu. Maksudnya piye? Jujur saudara ya, karena aku pelayanan aku gak sembahyang. Bisa bertahan, bisa. Aku pelayanan, aku di depan. Aku berdoa kalau aku doa malam. Aku berdoa kalau pagi. Aku berdoa kalau malam aku mau tidur. Tapi aku gak punya kebergantungan. Yang salah siapa? Aku yang salah. Saya bilang, aku yang salah. Makanya hari-hari ini saya bilang, Tuhan, waktuku tak buang udah kelamaan nih Tuhan. Udah 45 tahun. Lalu hari ini 46 tahun. Waktuku tak buang. Kali ini aku harus mengejar. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, cukup, janji Tuhan ditunda-tunda, sudah cukup. Ini waktunya aku mengejar. Yang itu adalah saudara, katakan amin. Ini waktunya kita mengejar apa yang ketinggalan selama ini. Yang sepakat katakan amin. Buang perak itu. Perak juga bisa berarti itu kebutuhan saudara. Bukan berarti kebutuhan saudara tidak penting. Tapi yang lebih berharga adalah ketaatan saudara. Bukan kebutuhan saudara. Jangan datang sama Tuhan karena saudara butuh-butuh aja. Tapi datang pada Tuhan dengan hati yang aku mau mentaati Engkau Tuhan. Kita buka sebuah ayat yang terakhir. Filipi 3. Ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bolehkah kita baca ayat 10 bersama-sama? 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah harta yang sesungguhnya. Buang semua yang perak. Buang semua yang kita anggap dulu kita pertahankan itu. Oh, itu egoku penting. Itu keberhasilanku. Asal aku menjadi kaya. Asal aku nih yang diakuin, aku paling benar. Buang saudara. Biarlah kita semua cuma datang kepada Tuhan dan punya hati yang rindu mengenal Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia. Ayo inginkan Tuhan lebih dari apapun. Buang semua perak-perak itu tidak berharga. Katakan, Tuhan, aku ingin Engkau lebih dari apapun. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, aku ingin Engkau Tuhan. Mas, perak, Tuhan, lebih dari apapun. Engkau yang paling berharga Tuhan. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan Tuhan. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Oh,
Engkau bawa kami lebih dekat, lebih dekat. Engkau yang paling berharga Tuhan. Sekali lagi katakan, ku ingin lebih dekat ya Tuhan. Sembah reba-reba, sembah dengan cinta, katakan Tuhan, Engkau yang paling berharga, Engkau yang paling berharga Tuhan. Shebaralaba, bahwa menyenangkan-Mu itu yang paling berharga, mencintai-Mu itu yang paling berharga. Sembah lebih lagi saudara. Saudara sendiri sembah, saudara sendiri sembah, sembah. Tuhan, di waktu kami nyembah, Kau bicara kepada umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang hamba-hamba Tuhan yang malam ini mengambil keputusan mau membuang peraknya, milih untuk mentaati Tuhan daripada untuk hal-hal yang lain, memilih untuk menyenangkan Tuhan lebih daripada menyenangkan daging kita sendiri, memilih mengasihi Tuhan lebih daripada ego kita sendiri. Kalau itu saudara-saudara sendiri bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau nih. Aku gak mau lagi simpan perak-perak kayak akan gitu. Itu bikin aku gagal terus menerus. Pantesan hidupku ini gak bisa keluar dari puing-puing kehancuranku. Aku gak mau simpan yang tidak penting, yang gak seberharga kelihatannya. Yang aku mau menyenangkan Tuhan, mentaati Tuhan. Shebakareba. Berapa banyak sekarang buat setiap kita, berapa banyak dari antara kita yang mau berkata, Tuhan, kalau kemarin aku pikir repot-repot, itu baik. Kalau kemarin aku pikir mengerjakan segala sesuatu, itu baik. Tapi sekarang aku tahu bahwa itu cuma perak loh. Bahwa memberi waktu setiap hari buat Tuhan, itu esensi, itu penting. Berapa banyak di antara saudara malam ini mau berkata, saya mau beri waktu saya setiap hari. Tidak sambil naik motor, tidak sambil nyetir, tidak sambil masak. Itu waktu khusus saya beri buat saya datang sama Tuhan. Kalau itu saudara mulai ngomong sama Tuhan sendiri. Tuhan, aku mau Tuhan, tiap hari kasih waktuku dengan Tuhan. Kasih waktuku dengan Tuhan.
nggak tak sambi Tuhan. Ya nanti aku masak, aku ya ngomong lagi sama Tuhan. Tapi aku kasih waktu khusus buat Tuhan. Shepakaraba. Jangan tunggu doa malam bareng-bareng. Jangan tunggu doa yang bareng-bareng. Tapi punya waktu sendiri dengan Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih buat malam hari ini. Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang bicara terus kepada setiap kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap kami. Supaya tahun ini kami bisa melihat setiap kota AI, timbunan puing-puing kami, itu kami dapat mengalahkannya di tahun ini Tuhan. Sebab kami semua benar-benar mendengar daripada-Mu. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, bukankah surga itu memberikan kami masuk Kanaan, sebab surga itu rindu melihat setiap kami diberkati. Dan kami mau berkata kami sepakat dengan itu. Kami sepakat dengan itu. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau telah menetapkan kota itu, puing-puing hidup kami ini untuk dikalahkan. Kalau hari ini ada, itu untuk dikalahkan. Bukan untuk direnungi, bukan untuk diratapi, tapi untuk dikalahkan. Tapi ajari kami semua Tuhan, jalan dalam kekudusan. Kerjakan dengan serius. Kami mulai mendengar suara-Mu, dengar-dengaran, bergantung kepada-Mu. Dan hidup kami ini, hidup yang tahu menghargai yang paling berharga di dalam hidup kami, yaitu hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan sudah duduk. Haleluya. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya saudara. Ya, malam hari ini kita belajar bahwa kadang-kadang ada banyak hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi itu mengganggu dan itu membuat kita ini nggak bisa masuk dalam janji Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita ini perlu membuang semua dosa, menanggalkan semua dosa kita ya. Dosa itu artinya kita sepakat dengan iblis. Yang artinya waktu kita sepakat dengan iblis, maka yang terjadi adalah kebinasaan saudara. Tapi waktu kita berjalan dalam kekudusan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya begini, semua kita sudah menerima Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang jadi masalah adalah gini, kita tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Mulai malam hari ini saya berdoa, gereja ini adalah gereja, semua saudara dan saya adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin saudara. Yang terakhir tadi kita belajar apa? Bahwa kita perlu menanggalkan, membuang semua perak-perak. Semua yang kelihatannya itu berharga dalam hidup kita. Tapi di mata Tuhan itu semua adalah sampah. Kejar Tuhan hari-hari ini. Amin saudara. Karena itu saya undang saudara setiap hari Jumat ya. Kita ada namanya worship night. Setiap malam kita, setiap Jumat malam jam 6 di tempat ini saudara ya. Kita menyembah Tuhan, cari berkat, cari terobosan dan terlebih cari wajah Tuhan saudara. Saya dengar banyak sekali kesaksian bagaimana orang-orang ngalami hadirat Tuhan, ngalami hidupnya dirubah saudara ya. Karena itu saya berdoa saudara jangan sampai ketinggalan. Kalau Jumat malam saudara nggak ada kerjaan, saudara daripada nonton TV, main HP nggak ada hasil saudara ya. Pusing tetap pusing, hidup tetap nggak ada terobosan, datang di tempat ini. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak juga jemaat yang sudah mulai hadir dan saya melihat banyak mereka juga ngalami di jamaah Tuhan. Amin. Ya saudara, kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan dengar pengumuman dari multimedia. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Gereja akan mengadakan baptisan air pada minggu pertama di bulan Februari. Bagi jemaat yang akan baptis bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Basar poin sekolah minggu pahlawan kuat akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari 2023
pukul 17:15 waktu Indonesia bagian Barat. Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Rapat tahunan seluruh departemen yang ada di Gereja Bethany Blora akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Januari 2023 pukul 6 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Bethany Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Bethany Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Bethany Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Bethany dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. 你要尽心尽心尽力尽意爱主你的神，欢迎你们。你要尽心尽心尽力尽意爱主你的神 Yes， 又要爱他人如己。谢谢天父创造了我，赐给我永生的盼望。要怎么跟随主耶稣？圣经这样说：你要尽心尽心尽力尽意爱主你的神。你要尽心尽心尽力尽意爱主你的神，又要爱他人如己。Silakan, Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu yang ibumu. 赐给我永生的盼望。 Yang itu order. Apa kabar semua orang? Hari ini kami mau menceritakan sebuah puisi. 尽意爱主你的神，你要尽心尽心尽力尽意爱主你的神，又要爱他人如己。 'Cause you know love is just like water. It's no secret we all need it to survive. Whoa. It won't last long without your brother. 'Cause when you fall, he'll lift you up every time. Oh, God knows people need people need people need people. To the Father, there's nothing better than when the kids all come together. People need people need people need people. When there's nothing but love between us, we can finally start to see what God. Sudah berapa kali donor Om Kris? Oh, sudah 50 kali. People need people. People need people need people need people. The weak need the strong need the weak. We've all got something missing, and we're all the missing piece. The strong need the weak, and the weak need the strong. We're all searching for an answer that's been here all along. People need people need people need people. Saat duduk jajan. Beberapa kegiatan gereja ya Bapak Ibu Saudara. Untuk pendaftaran di sekolah kita Pelita Persada sudah mulai dibuka Bapak Ibu Saudara ya. Saudara kalau punya anak-anak mau cari sekolah yang terbaik, sekolah dengan pendidikan value, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, jangan ragu-ragu ya. Bawa anak-anak saudara, bawa daftarkan ke Pelita Persada. Kalau anak saudara masih TK, TKB, playgroup umur dari 3-4 tahun, saudara bisa daftar di One Two Three Kids saudara ya. Karena kita bawa value yang sama di sekolah ini saudara.
Ya saudara, ada pengumuman tambahan, hari Selasa besok akan ada rapat umum, karena itu saudara para penatua, diaken, para pengurus dan tim anggota pelayan Tuhan yang ada, saudara diundang semua hari Selasa jam 6 sore di tempat bawah. Kita akan fellowship dan kita akan rapat tahunan bersama-sama di tempat ini. Yang terakhir, adakah saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini atau mungkin saudara cuma tamu saja? Saya datang dari luar kota atau dari mana, saya cuma berkunjung dan saudara hadir malam hari ini. Bergabung, boleh lambaikan tangan di tempat saudara supaya kami bisa menyapa. Puji Tuhan, haleluya. Ya selamat bergabung Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Kalau saudara hadir di tempat ini, di kota ini, silakan kita bergabung ibadah bersama di tempat ini. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Mari kita boleh mengangkat tangan kita bagi Tuhan kita. Siapkan hati kita dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi kita mau katakan, Engkau Tuhan, haleluya, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Tuhan, sembah. Oh, hadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir pada setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah berkat-Mu atas hidup kami di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah, anugerah-Mu tercurah Tuhan. Sekali lagi memenuhi tempat ini Tuhan. Oh, kami menaikkan segala ucapan syukur kami. Sebab Engkau hanya Tuhan yang layak disembah. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kota benteng kami Tuhan untuk selama-lamanya. Kami membawa setiap persembahan-persembahan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang menabur, yang membawa persembahan, taburan-taburan benih-benih. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur ini membawa terobosan. Biarlah apa yang kami tabur ini Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa sehingga Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Berkati setiap tangan-tangan anak-Mu yang menabur Tuhan. Kami membawa kehidupan kami, mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini masa depan kami, ini pekerjaan kami. Bahkan Tuhan, ini keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang kami, Tuhan yang jagai setiap kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kau datang kembali Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Kami akan pulang dengan segala berkat-berkat jasmani, segala berkat rohani. Bahkan apa yang tidak pernah kami bayangkan, pikirkan, dan timbul dalam hati kami. Tetapi Engkau Tuhan telah menyediakan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Dan terlebih adalah hadirat-Mu, Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Pulanglah saudara dari tempat ini dengan segala berkat Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Dalam kelimpahan, dalam kasih karunia-Nya yang tidak pernah berakhir. Semua yang percaya sama-sama katakan dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.